Bagaimana cara gaji UMR bisa membeli rumah? Welcome back di RF Channel on YouTube. Saya sudah lama juga nggak pernah membahas tema properti ataupun rumah, dimana kalau tidak salah di tahun 2019 beberapa materi terkait dengan properti telah saya sharing ya. Salah satunya adalah di tahun 2019, cara gampang beli rumah dengan gaji lu saat ini ya. Jadi ini adalah satu materi yang mungkin Anda juga bisa flashback apakah saya konsisten dalam membagikan materi terkait dengan investasi properti. Dan salah satu video yang saya juga sempat diomel-omelin banyak orang, Anda juga bisa cek, beli rumah adalah investasi yang salah. Nah, ini juga salah satu tema mengenai properti yang pernah saya angkat, dan sesuai dengan tema pada hari ini, dan karena beberapa WA yang masuk ke 0895 0708 0789 relate dengan bertanya mengenai properti, bagaimana cara mulai belinya, karena ya 2021, 2022 properti banyak diberikan insentif. Tentunya kita juga bisa melirik bahwa ini menjadi suatu investasi, dan tentunya yang namanya hak untuk orang untuk bisa berinvestasi dan menjadi kaya kan adalah hak bagi semua orang. Ya, tentunya dengan yang memiliki UMR pun, gaji UMR juga punya hak atau pilihan untuk bisa mulai berinvestasi pada properti. Nah, kita akan bahas pada video kali ini bagaimana step by stepnya dan juga bagaimana cara berpikirnya agar dengan gaji UMR kita bisa membeli properti. Pertama, sadari terlebih dahulu bahwa hampir tidak mungkin dengan gaji UMR kita Anda bisa membeli rumah atau tempat tinggal dengan uang tunai. Apalagi tidak punya tabungan sebelumnya, apalagi tidak punya warisan sebelumnya. Jadi tidak dimungkinkan lah. Bagaimana caranya? Saya punya uang 4 juta. Bagaimana dengan 4 juta saya bisa beli properti? Nggak bisa gitu ya. Properti pada monopoli bisa, tapi kalau properti pada dunia nyata, membeli tempat tinggal, apartemen, nggak mungkin bisa. Maka jawabannya adalah bisa membeli properti dengan mencicil, oke? Hutang. Nah, adapun cicil properti itu bisa melalui beberapa tempat. Satu adalah melalui lembaga, lembaga ya, bank itu sendiri kita bisa cicil. Biasa namanya adalah KPR, kredit pemilikan rumah, KPA, kredit pemilikan apartemen, kredit pemilikan ruko, pemilikan kafling, pemilikan kios, dan apapun perginya ke bank. Artinya ada pihak ketiga nih, ya. Kita yang jual sama bank. Yang jual itu kasih ke bank sebagai jaminan, jaminan buat saya ya, jadi karena saya beli, saya bilang saya akan komit, bank kirim duitnya kepada yang jual. As simple as seperti itu. Nanti hubungannya adalah kita kepada bank. Nah, kalau kita kepada pengembang, ini benar-benar hanya dua, tidak ada lagi pihak ketiga. Saya dengan yang punya propertinya. Oke, dia lagi bangun, saya mau beli, saya langsung berhadapan untuk saya cicil bertahap dengan berbagai macam alasan. Oke, yang selanjutnya adalah bisa juga kita minta kepada keluarga kita untuk cicil. Wah, Pak, mana ada yang mau? Ada yang mau. Misalnya kepada ayah kita gitu ya, itu bisa. Dan kalau mau fair, mestinya sih nggak bisa tanpa adanya imbal gitu ya, atau tidak ada suatu hitung-hitungan. Harus ada commercial issue harusnya agar menjadi tidak omongan di belakang. Biasanya yang paling repot itu jawaban iya di depan, omongan di belakang. Wah, itu paling repot. Daripada nanti jadi omongan di belakang, lebih baik fair-fairan. Misal harga propertinya dibagi dengan harga emas pada saat itu. Nah, itu tiba-tiba menjadi fair. Nah, jadi gampang ya, ada 3 cara. Dan kita tidak akan bahas nomor 3 karena itu menjadi sangat panjang. Kita akan bicara mengenai cicil ke bank dan juga cicil kepada pengembang. Oke. Pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, saya bilang kita tidak berbicara mengenai duit, tapi kita berpikir juga mengenai cara berpikirnya. Kenapa ya orang mencicil properti? Jawabannya adalah ketidakmampuan membeli tunai dong. Betul kan? Nah, atau karena ketidakmauan membeli tunai. Ini kita tidak bahas pada video kali ini. Ada yang tidak mau, ada yang tidak mampu. Atau kalau tidak dibeli hari ini, properti impian akan dibeli orang. Betul? Aduh, kalau saya nggak beli hari ini, belilah KPR aja, kenapa lu? Besok ada yang mau DP lu. Ayo, ada scarcity, ada ketakutan seperti itu. Anda pernah mengimajinasikan seperti itu atau pernah mengalami hal itu? Atau ternyata bener-bener besok diambil orang? Oke, berarti ini adalah pertanyaan yang mau kita jawab adalah kenapa ya orang mencicil properti? Tunggu. Wait. Kok tahu properti yang mau dibeli itu adalah impian Anda tadi? Kan tadi kita bahasnya mengenai karena properti impian ini akan dibeli orang, betul? Saya mau kasih tahu, saya mau bangunkan Anda dari tidur. Nanti dulu, kok tahu properti yang mau dibeli itu impian Anda?
hati-hati. Kadang kita kalau lagi mau sesuatu itu kita halu bahwa properti itu adalah impian kita atau impian kita, atau kita sebenarnya nggak mimpi-mimpi banget properti itu tapi kepepet dengan budget. Banyak orang yang sebenarnya begitu cari properti, dia begitu lihat yang dia suka, dia down mentalnya. Aduh, kok mahal banget ya, nggak mampu saya. Cari lagi tiba-tiba ada yang sesuai budget. Begitu sesuai budget itu sebenarnya belum tentu sesuai impian. Tapi karena sudah kadung halu nih, karena yang ini sudah forget it, yang ini jadi kelihatan ini impiannya. Padahal nggak impian-impian banget. Tapi karena kepepet, dia halu bahwa ini adalah impian. Kalau kepepet budget, maka bisa jadi sebenarnya mintanya itu adalah 3 lantai, mintanya adalah 2 lantai, mintanya itu adalah kamarnya 3, kamar 1 nggak apa-apa lah. Jadi pada hari ini kelihatan itu adalah ekspektasi kita. Tapi dalam kenyataan belum tentu loh. Kalau kamarnya cuma 1, anaknya masih kecil, bisa. Nah, kamar 1, anaknya sudah besar, apa bisa? Kamarnya cuma 1, ternyata bawa orang tuanya, apa bisa? Oh bisa pak, bisa-bisain. So be careful di bagian ini. Teman-teman hati-hati banget di bagian ini. Loh, kenapa harus care seperti itu? Karena jawabannya jangan lupa. Menyesal beli hari ini akibat halu, mencicil tetap kemudian. Hati-hati loh, saya begitu beli. Saya bilang ini sudahlah spek saya, padahal bukan spek saya karena duitnya kurang. Spek saya ambil. Saya cicil pula karena saya nggak mampu beli secara tunai gitu ya. Tapi ingat, mau halu dan kagak, cicilan tetap harus dibayar. Loh, kan nggak apa-apa dong, nanti bisa dijual. Oh, ini beda loh, itu cerita yang berbeda lagi. Tapi prinsipnya di sini kan saya bilang, ada ngomong duitnya, ada cara berpikirnya. Saya selalu berbicara mengenai property investment adalah duit dan cara berpikir. Jadi nggak ada video-video saya ini menjustifikasi jangan beli properti. Salah, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Loh, saya juga investor properti kok. Gitu ya. Banyak orang yang salah paham. Ketika saya bikin mengenai video mengenai saham, saya dibilang saya sales saham. Ketika saya bilang forex, saya bilang, sekarang sales forex kagak lagi saham. Bukan, saya ini edukator dengan sudut pandang pengetahuan yang cukup luas mengenai instrumen investasi. Saya sudah 18 tahun per video ini berbicara mengenai investasi, melakukan investasi Indonesia dan internasional. Jadi saya ingin cerita, dan saya bilang bahwa saya membuat video ini, ya anggaplah hidup saya ini pendek. Saya mau cerita kepada anak saya bagaimana video-video ini saya buat sekapasitas pengetahuan saya detik ini. Jadi jangan khawatir, saya bukannya lagi jelekin satu dengan apa, ada jeleknya semua, mana ada bagusnya. Apakah Ryan ada bagusnya semua? Nggak mungkin, pasti banyak jeleknya juga gitu ya. Jadi kita harus bicara mengenai hati-hati ketika Anda membeli akibat halu, mencicil tetap kemudian loh, kan bisa dijual, itu bukan jawaban. Kenapa? Karena lebih baik memiliki rencana duluan daripada mikir pusing belakangan, betul? Ternyata salah juga ya, kamarnya cuma 1. Tadi gitu kita cari yang kuat-kuatin dikit, tabung-tabung dikit, biasa nih omongannya. Tabung-tabung dikit biar dapat kamarnya 2. Saya pusing juga dengan papa mertua saya karena tidurnya ngorok. Tadi saya kira saya bisa masukin dia di kamar mandi. Misal loh ya, jangan anggap apa ini kalau cerita kan harus dramatisir gitu loh ya. Mencicil adalah sebuah kegiatan serius loh. Kenapa? Karena mencicil itu mahal. Dalam 5 tahun Anda membayar 78 juta lebih mahal untuk sebuah properti dengan harga 300 juta. Lihat di sebelah kanan kalkulator KPR-nya ya. Lihat kalkulator KPR-nya. Ini cara orang nyicil KPR judulnya, tapi tiba-tiba seperti membuat black campaign terhadap KPR. Bukan, nggak ke sana. Nggak, betul. Saya tidak ke sana. Tapi cara berpikir itu kadang-kadang harus begini ya. Dalam 5 tahun Anda bayar 78 juta lebih mahal. Iya dong, 6 juta 300 coba dikali 60. Berarti kan 378 juta. Anda cuma cicil 300 juta. Tapi 78 juta bayar lebih mahal dalam 5 tahun. Artinya adalah kalau sampai Anda sudah cicil setengah mati, gak sesuai harapan pula, Anda akan triple kesel. Betul? Oke, jadi hati-hati. Nah, tapi kan kalau gak dicicil kapan saya punyanya? Anda akan bilang itu. Iya, ini adalah menyadarkan pentingnya proses pilih properti yang dicicil. Jangan sampai Anda halu realitas dan keinginan. Kalau memang tidak mampu, Anda memang harus bilang, oke, saya gak mampu dulu deh. Mari kita pikir lagi. Oke, 5 tahun loh. Kalau 5 tahun, kalau Anda ambilnya yang 10 tahun,
Kalau Anda ambil yang 15 tahun, 15 tahun itu lama loh. 2 tahun lagi anak Anda sweet 17. Oke? Bank akan menganggap Anda. Nah, ini langsung aja. Kita langsung bicara. Oke lah, jangan halu. Kita nggak halu. Bagaimana bank akan menganggap saya layak untuk cicil? Bank akan menganggap Anda layak cicil kalau, ini penting, tidak punya rekam catatan tidak bayar alias ngemplang kredit sebelumnya. Mulai dari kredit apapun, panci dan lain sebagainya yang menggunakan pihak bank, Anda bermasalah dan industri jasa keuangan yang lain, maka Anda aman. Misal KTA dibayar, kartu kredit dibayar, pinjol, pay letter semua dibayar. Keterlambatan itu perhitungan untuk Anda jadi kecil atau tidak disetujui lu. Jadi, oh saya bayar tapi telat mulu. Ya, yang KPR juga bilang lah, nanti kalau saya juga gimana? Tiba-tiba jadi nggak mau nyicilin karena ingat, KTA 3 tahun, Anda cicil 15 tahun, betul tidak? Jadi, cek secara berkala kredibilitas Anda dengan Slick OJK. Ini bukan promo OJK juga, serba salah juga ya. Bicara mengenai properti, orang saham katanya saham. Bicara forex, orang saham, orang forex kemarin kenapa nggak diceritain? Saya pusing kadang-kadang. Dan hari ini juga kagak mewakili OJK juga gitu ya. Oke, jadi semoga ini menjadi catatan bahwa Anda tetap harus lihat. Kadang ada juga Anda nggak nyicil, Anda keluar loh di Slick. Wah, ini perlu segera dipertanyakan kepada bank. Kenapa ini ada nama saya di sini? Oke, penting seperti itu. Nah, bank akan menganggap Anda layak cicil kalau Anda punya kemampuan bayar. Yang satu, Anda punya profil yang bagus. Yang kedua, punya kemampuan bayar. Kemampuan bayar yang dilihat dari gaji kita. Kalau gaji Anda 4.500.000, belum menikah, bisa saja dikasih sampai dengan 50% sebagai cicilan. Jadi 4.500.000 dibagi 50% adalah 2.250.000. Nih, tinggal dikalikan Anda mau cicil berapa lama. Oh, saya akan cicil 5 tahun. Berarti ya kurang lebih total plafonnya adalah 2.250.000 dikali 135 juta. Kalau 10 tahun, 2.250.000 dikali 120 adalah 225 juta. Jadi itulah total pinjaman yang bisa Anda minta ke bank untuk cicilin properti Anda. Clear sampai di sini? Oke, kita lanjut. Loh, tadi contohnya kalau saya belum menikah. Kalau saya sudah menikah bagaimana? Loh, kalau saya sudah menikah, biasanya tidak 50% lagi, tapi 30-40%. Tadi kan mungkin bisa sampai dengan 50%. Tapi 30-40%-nya itu bisa digabung dengan penghasilan istri. Biasa juga akan diperhitungkan, semakin anaknya banyak, maka persentase akan semakin kecil. Tapi tidak memperhitungkan istri kedua dan suami kedua. Jadi tetap istrinya 1, anaknya ditanya, punya anaknya berapa? 2, kemungkinan akan lebih kecil dari 40%. Pak, ini ukurannya bagaimana? Atau nanti ada analis bank yang mampir kemari. Ini adalah subjektif yang ada di dalam scoring bank ya, tidak ada hubungannya. Ini cara ngukur diri sendiri dan kita ini seolah-olah lagi bedah resep mereka. Ya kalau tanya, saya pengen tahu resep KFC ya mana, dikasih tahu sama Colonel Sanders. Emang Anda mau bangunin pakai kemenyan? Kan nggak tahu. Tapi kita akan coba tebak-tebak. Sama ini juga kita akan coba tebak-tebak kelayakan kita di mata bank. Jadi kita tuh tahu diri kalau minta sama bank. Oh, kalau kita mau kemampuan bayar 225, mau cicil 700 juta ya pasti ditolak terus. Jadi kan kita harus bisa self-assessment, self-scoring diri kita ini punya berapa kemampuannya. Seperti itu. Oke? Jadi coba kita cek. 4.500.000 suami, 4.500.000 istri, 9 juta. 40% 3,6 juta. Dikali 5 tahun, kali 60 ada 216 juta. Ya berarti dalam 5 tahun Anda bisa cari properti senilai 216 juta untuk cicil ke bank. Oke? Gampangnya seperti itulah. Lupa tapi kan tidak bisa dicicil 100%. Oh ya nanti itu panjang ceritanya. Yang jelas 216 juta ya, tinggal lebih dikit tuh. 226, 10 jutanya Anda bayar sendiri, 236, 20 juta bayar sendiri, tinggal cari sedikit. Uangnya tinggal lebih sedikit daripada Anda mesti siapkan yang 216 juta kan. Oke, jadi kurang lebih itu hitung-hitungan yang kasar tapi tidak melenceng terlalu jauh. Oke, nah lalu kalau yang dicicil ke pengembang, kan ada yang namanya cicil ke bank, ada yang cicil ke pengembang. Anda juga lebih enak. Satu, Anda mungkin tidak dilihat dari BI checking atau Slick. BI checking zaman dulu namanya Slick, pada saat itu kok Slick kali sayangnya. BI checking bukan BI tapi Slick. Slick itu tadi tuh yang OJK punya. Nah, saya bisa dong kalau sekarang saya dengan istri 9 juta, saya cicil 7 juta cicilan per bulannya untuk 5 tahun. Iya, karena mestinya bisa karena dia tidak ngecek-ngecek lagi. Tapi ya coba aja, Anda mesti hitung loh.
Kalau Anda punya penghasilan 9 juta, Anda cicil 7 juta, Anda cuma tinggal 2 juta. Selama 5 tahun Anda harus bayar 2 juta. Harus hidup 2 juta per bulan dengan berdua atau punya anak. Anda bilang, oh tapi kan saya bisa Anda kenaikan gaji. Yes, betul. Oke, kita kesampingkan dulu hal itu. Oke, tapi ingat, kenaikan gaji tidak pasti, cicilan pasti. Betul? Oke. Nah, lalu selanjutnya, hati-hati. Selain kemungkinan naik gaji, Anda juga punya kemungkinan di PHK. Betul? Bisa juga kemungkinan salah satu meninggal. Kok ngomongnya jelek-jelek terus loh. Namanya mitigasi resiko itu. Jangan kita berbicara dengan harapan yang positif. Kita juga harus melihat kemungkinan terburuk, kemungkinan terjelek. Sehingga kita tidak jadi halu. Seperti itu. Oke, ketika di PHK 1, hati-hati loh. Anda cicil 7 juta. Penghasilan 4,5 juta. Lumayan kalau pakai rumus yang sebelumnya. 40%. Anda 3,6 loh Pak, dan 36 sama 4,5 kan tinggal dikit. Lumayan daripada nggak punya duit sama sekali. Loh ini sudah cicil 4,5 juta masih ngutang loh sama pengembang karena cicilannya 7 juta, betul nggak? Jadi masalah kan? Kalau yang tadi kan lumayan nggak masalah-masalah banget. Masalah hidupnya bagaimana, tapi lumayan masih ada sisa uangnya, betul? Jadi hati-hati. Karena perhitungan bank itu juga memikirkan bukannya dia bisa ngeruk duit berapa, tanda kutip loh, banyak orang yang mengatakan bank itu mengeruk uang kita. Gimana mau ngeruk orang kamu suka rela waktu cicil, betul nggak? Waktu minta cicilan kan suka rela, bukan keruk. Pas jalan ngerasa dikeruk loh, gimana orang kamu sudah setuju, betul nggak? Nah, jadi ketika bank itu mau memperhitungkan mengambil cicilan dari kita, bank itu nggak kepingin ngambil properti kita, tapi bank itu kepingin agar kita bisa bayar tepat waktu. Dan dia terima bunganya. Gak ada lebih daripada itu juga gitu ya. Pada hari ini saya ini pro siapa ya? Saya bingung. Kadang-kadang nyerang bank, kadang-kadang nyerang yang mau cicil. Saya jadi bingung hari ini saya itu pro siapa. Tapi ini namanya materi netral tuh kayak gini gitu ya. Jadi intinya adalah bank tidak berkeinginan mengambil aset kita. Bank ingin kita bayar tepat waktu. Kalau kepada pengembang kita mungkin bisa lebih daripada yang diberikan oleh bank. Tapi hati-hati juga kalau Anda tidak self calculation sendiri, Anda bisa jebol kalau ternyata bukan harapan yang indah yang terjadi, tapi harapan jelek yang terjadi pada kita. Please hati-hati buat seperti ini. Dan catatan lain, coba kita renungkan. Kalau memang tempat tinggal adalah mimpi Anda, yes, itu tidak salah. Siapa sih yang gak kepingin punya tempat tinggal? Kadang orang rugi membayar sewa atau ngontrak. Karena bilang, daripada saya ngontrak Pak, betul, gak salah. Tapi kalau tempat tinggal yang Anda beli juga belum jadi, karena Anda biasa kan mengkompensasi dong, karena barang belum jadi lebih murah Anda akan beli. Atau pada akhirnya selama dibangun Anda juga akan bayar biaya sewa, biaya ngontrak plus biaya cicil loh. Once besok Anda bilang, deal saya akan beli itu yang akan dibangun 1 tahun lagi, 12 bulan ke depan Anda tetap bayar, plus Anda mesti bayar kontrakan Anda loh. Hati-hati ya, ini juga kadang-kadang tidak kehitung bagi diri sendiri. Jangan lupa kalau pembangunannya terlambat, waduh Pak, sorry Pak, hujan terus. Jadi 2 tahun Pak, di perjanjian bisa loh Pak mundur 2 tahun, cilaka 200 gua ngontrak lagi. Betul, biayanya tambah. Please hati-hati ini juga. Kalau mencari properti dengan kekuatan budget kita, biasanya akan dapat jauh dari tempat kerja kita loh. Domisili kita di mana, tempat kerja kita di mana, rumah kita di mana. Tunjuknya jauh banget. Hati-hati nih. Kalau terlalu jauh, biaya Anda naik loh. Hati-hati juga, perhitungan itu. Kalau memang mampu menyisihkan uang senilai cicilan properti, sebenarnya bisa juga ditabungkan dulu. Oh ini pasti mau jualan saham? Enggak, deposito ya. Oh mau jualan deposito? Enggak, celengan semar aja kalau gitu. Kadang-kadang susah gitu. Kalau ngomong begini salah. Oh ternyata ini lagi ngendorse mengenai deposito. Enggak ada endorse-endorsan. Di sini kita enggak ngendorse, kita cuma mau jualan kelas kita doang. Kurang ajar, ujungnya mau jualan juga gitu ya. Sebenarnya bisa ditabungkan dulu. Yang aman bisa deposito. Nggak mau tabungan semar, celengan semar, silahkan. Ya, pas tabungan bulan ke-60 baru mulai cari properti. Bisa. Lupa properti yang mau dibeli sudah dibeli orang lain, ya sudah cari properti yang lain. Belum selalu harganya akan naik dengan kencang seperti apa yang menjadi imajinasi Anda. Nah, harganya sudah naik. Itu tidak selalu serta-merta seperti itu. Tenang saja, itu adalah kata-kata seorang marketing. Harga Senin naik itu adalah kata-kata marketing. Pada kehidupan belum tentu setiap Senin naik. Oke? Biasanya setelah dinaikin dia diskon sendiri ya. Terus atau bisa juga Anda bilang itu properti yang udah beli, kamu gimana kalau saya bayarin? Bisa jadi dia lagi butuh duit dan Anda dibayar dan ternyata Anda dapat lebih murah. Terus kejadian teman saya bilang properti 1,5 miliar dijual 300 juta karena orangnya butuh duit.
Pernah kejadian seperti ini, 1 in a million. Oh, why? Kenapa tidak? Toh kita juga mungkin menjadi orang bagian yang beruntung itu kan bisa jadi juga. Toh dengan Anda punya tabungan 60 bulan kan Anda tetap dengan tenang. Toh yang selama Anda ternyata tetap dengan disiplin, uangnya tetap Anda sediakan, betul? Nah, di bagian akhir ada beberapa pesan sponsor. Yang pertama adalah memiliki tidak selalu lebih indah. Lebih gaya memang iya. Oke? Nah, selalu yang kedua, bagi yang suka dengan fisika saja, berdasarkan hukum fisika, gaya berbanding lurus dengan tekanan, P sama dengan F per A gitu ya. Kadang hidup menjadi semakin banyak tekanan, kadang juga ya karena diakibatkan kita ini kebanyakan gaya. Mari kita berhitung, cicilan dibayar itu dengan uang, bukan dibayar dengan harapan. Jadi, apakah kita bisa mencicil untuk properti? Ini sudah ilmu dasarnya. Oke? Dan mungkin hanya di video ini kita betul-betul berbicara mengenai realistis ya, hal yang realistis terkait dengan investasi properti dan terutama dengan cicil. Kenapa selalu harus ada underline-nya? Hari ini Anda membeli, 5 tahun kemudian Anda masih bertanggung jawab loh. Jadi kita harus wise, hati-hati sekali, apalagi buat teman-teman semua, buat Anda sekalian yang mungkin merasa bahwa penghasilannya pas-pasan. Siapa sih yang nggak penghasilannya pas-pasan? Ya semua juga ngepas gitu ya. Masalahnya adalah pas bener ngepas atau pas bukan bener pengen jalan-jalan pas punya duit kan. Itu ceritanya beda, tapi tetap kita harus hati-hati. Artinya kita boleh cicil, nggak salah, saya dukung. Anda siapa sih yang nggak happy melihat ada orang yang tiba-tiba punya peningkatan secara ekonomi, punya tempat tinggal sendiri ya, anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu adalah suatu hal yang goals yang keren sekali. Tapi hati-hati karena ada ketidakpastian dalam hidup ketika kita mencicil. Cicilan pasti, hidupnya tidak pasti. Oleh karena itulah kita tetap harus berhati-hati, berhitung sebelum melangkah, berpikir 2-3 kali dulu. Iya, inilah kira-kira yang ingin saya sampaikan. Nah, sesuai dengan janji saya ingin jualan. Di bulan Maret 2022, saya punya 1 hari khusus. Saya membuat satu materi bersama tim saya, kelas. Ini benar-benar tidak bayar. Ini kelas tidak bayar. Namanya adalah Money Mastery. Kita akan bahas mengenai investasi-investasi. Nanti kalau Anda merasa bahwa materi ini adalah materi yang keren, jadi selama 2 minggu sampai dengan bulan Maret saya akan jualan tiap hari deh. Anda siap-siap, saya akan jualan. Anda silakan hubungi tim saya untuk bisa registrasi acara Money Mastery ini di 0852 882 6187. Sembari Anda nanti daftar, Anda bisa daftar gratis. Tapi Anda juga tolong kasih tahu materi-materi mana selama 2 minggu ini yang mau kita masukkan di materi Money Mastery. Saya sudah punya materinya, tapi saya ingin dapat input dari Anda. Anda mau materi yang mana kita bahas di materi Money Mastery di bulan Maret 2022. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.